Siapa itu Upali sebelum menjadi biku? Upali adalah orang yang terlahir di Kapilavastu dari keluarga miskin yang termasuk dalam kasta sudra atau kasta terendah atau pekerja. Karena latar belakang sosialnya, ia bekerja sebagai tukang cukur istana untuk melayani para pangeran muda dari klan bangsawan Sakya. Meskipun berstatus rendah, Upali dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur, teliti, setia, dan disukai oleh para pangeran karena sifatnya yang halus. Sifat dan penjelasan Nyeriya Upali. Nyeriya Upali memiliki sifat dan karakter utama berupa ketelitian yang luar biasa, ketaatan yang tanpa batas, serta ketegasan yang adil. Sifat-sifat nilai yang membentuknya menjadi sosok penjaga moralitas tertinggi bagi komunitas biksu. Nyeriya Upali merupakan salah satu dari 10 murid utama Sang Buddha yang ahli dalam winaya atau peraturan biku. Mengapa Nyeriya Upali terlihat di kasta terendah? Karena pada masa lalu, Upali terlihat sebagai seorang pangeran bernama Sunanda, putra dari Raja Anjasa, lahir di kasta kesatria atau satria tertinggi, membuat Sunanda menjadi pribadi yang sangat sombong akan status dan kekuasaannya. Suatu hari, saat sedang mengangi gajah kerajaan bernama Sirika menuju ke taman kota, ia berpapasan dengan seorang paceka Buddha. Buddha yang terterakan sendiri tapi tidak mengajar secara massal. Karena keangkuhannya, Pangeran Sunanda memandang rendah pertapa sukses tersebut dan melontarkan kata-kata hinaan yang merendahkan martabat sang pertapa. Segera setelah menghina orang tersebut, tubuh Sunanda mendadak terasa terbakar oleh hawa panas yang luar biasa mengerikan. Menyadari kesalahannya, ia langsung turun dari gajahnya, bersujud, dan bermohon maaf dengan tulus kepada Paceka Buddha tersebut sehingga hawa panas di tubuhnya makin menghilang. Meskipun pangeran tersebut telah dimaafkan dan sisa hidupnya dia buat kembali dengan berbuat baik. Sisa buah karma buruk akibat menghina orang suci karena kebanggaan kasa tetap harus dia bayar. Itulah sebabnya ia terakhir kembali di zaman Buddha Gautama. Ia tidak lagi lahir sebagai seorang pangeran atau kasta tertinggi. Sisa karma buruk dari pangeran Sunanda menyebabkannya saya di kasta sudra atau yang paling rendah sebagai seorang anak tukang cukur di Kapiavatu. Awal mulanya Upali ditabis menjadi seorang biku. Saat Buddha kembali ke Kapilawatu, 6 pangeran Sakya terkemuka termasuk Ananda, Anuruddha, dan Dewadatta, memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi biksu. Mencukur rambut pangeran. Di perbatasan kerajaan, para pangeran menyuruh Upali mencukur habis rambut mereka sebagai simbol pelepasan keduniawian. Hadiah mewah yang ditolak. Para pangeran menanggalkan pakaian sutra serta perhiasan mahal mereka, lalu memberikannya kepada Upali agar ia bisa pulang dan hidup kaya raya. Ketakutan dan kesadaran. Saat berjalan pulang sendirian, Upali merasa takut. Ia berpikir bahwa orang-orang di istana akan menuduhnya merampok atau membunuh para pangeran. Di sisi lain, ia juga merenung. Jika para pangeran yang sekaya dan senyaman itu bersedia membuang segalanya demi mencari kedamaian, mengapa aku harus mempertahankan barang-barang rapuh ini? Upali akhirnya mengantungkan bungkusan perhiasan itu di pohon dan berlari mengejar pangeran untuk ikut menemui Sang Buddha. Mengapa Upali ditabis dahulu sebelum para pangeran? Penghancur ego kasta. Suku Sakya terkenal sangat sombong dengan kasta Satria, pangeran mereka. Dalam tradisi Buddhis, penghormatan dan senioritas di antara para biksu ditentukan oleh waktu penabisan, bukan latar belakang sosial. Aturan senioritas Sangha. Dengan mentabiskan Upali yang merupakan seorang pelayan atau tukang cukur istana dari kasta rendah lebih dulu, maka pangeran secara otomatis menjadi junior Upali di dalam Sangha. Praktik kerendahan hati. Para pangeran menyadari kesombongan tersebut dapat menghambat pencapaian spiritual mereka. Oleh karena itu, mereka harus bersujud dan menghormati Upali sebagai senior mereka, yang seketika meruntuhkan sekat-sekat kasta sosial keduniawian. Kesetaraan dalam Dhamma. Tindakan ini menjadi simbol kuat dari ajaran Sang Buddha, bahwa di dalam Dhamma, ajaran, dan Sangha komunitas biksu, semua orang adalah setara seperti air,
sungai yang melebur saat masuk ke dalam samudra. Biku Upali menjadi ahli winaya. Larangan pergi ke hutan. Setelah dihabiskan, Upali meminta izin kepada Sang Buddha untuk hidup menyendiri di hutan agar bisa fokus bermeditasi. Namun Sang Buddha melarangnya. Buddha menjelaskan bahwa jika ia ke hutan, ia hanya akan mencapai pencerahan untuk dirinya sendiri. Buddha ingin Upali tetap dibiarkan untuk belajar Dharma dan Winaya agar bisa menjadi guru bagi biksu lainnya. Ketaatan dan ketekunan belajar. Upali mematuhi perintah Buddha. Ia tinggal di biara, melatih dan meditasi hingga mencapai kesucian arahat, dan mencurahkan seluruh waktunya untuk menghafal serta membedah alasan di balik setiap aturan winaya yang dikeluarkan Buddha. Bimbingan langsung. Sang Buddha melihat ketelitian Upali secara pribadi, menginstruksikannya dalam hal hukum monastik. Hal ini membuat Upali memahami struktur winaya secara mendalam, luar, dan dalam. Deklarasi Sang Buddha. Karena penguasaan yang tanpa celah, Sang Buddha mengumumkan di depan para biksu bahwa Upali adalah murid Eddaga terunggul dalam bidang winaya. Sejak saat itu ia resmi menjadi rujuk hukum tertinggi di dalam Sangha. Biku Upali menjadi ahli winaya. Larangan pergi ke hutan. Setelah dihabiskan, Upali meminta izin kepada Sang Buddha untuk hidup menyendiri di hutan agar bisa fokus bermeditasi. Namun Sang Buddha melarangnya. Buddha menjelaskan bahwa jika ia ke hutan, ia hanya akan mencapai pencerahan untuk dirinya sendiri. Buddha ingin Upali tetap dibiarkan untuk belajar Dharma dan Winaya agar bisa menjadi guru bagi biksu lainnya. Ketaatan dan ketekunan belajar. Upali mematuhi perintah Buddha. Ia tinggal di biara, melatih dan meditasi hingga mencapai kesucian arahat, dan mencurahkan seluruh waktunya untuk menghafal serta membedah alasan di balik setiap aturan winaya yang dikeluarkan Buddha. Bimbingan langsung. Sang Buddha melihat ketelitian Upali secara pribadi, menginstruksikannya dalam hal hukum monastik. Hal ini membuat Upali memahami struktur winaya secara mendalam, luar, dan dalam. Deklarasi Sang Buddha. Karena penguasaan yang tanpa celah, Sang Buddha mengumumkan di depan para biksu bahwa Upali adalah murid Eddaga terunggul dalam bidang winaya. Sejak saat itu ia resmi menjadi rujuk hukum tertinggi di dalam Sangha. Biku Upali menjadi ahli winaya. Larangan pergi ke hutan. Setelah dihabiskan, Upali meminta izin kepada Sang Buddha untuk hidup menyendiri di hutan agar bisa fokus bermeditasi. Namun Sang Buddha melarangnya. Buddha menjelaskan bahwa jika ia ke hutan, ia hanya akan mencapai pencerahan untuk dirinya sendiri. Buddha ingin Upali tetap dibiarkan untuk belajar Dharma dan Winaya agar bisa menjadi guru bagi biksu lainnya. Ketaatan dan ketekunan belajar. Upali mematuhi perintah Buddha. Ia tinggal di biara, melatih dan meditasi hingga mencapai kesucian arahat, dan mencurahkan seluruh waktunya untuk menghafal serta membedah alasan di balik setiap
aturan Vinaya yang dikeluarkan Buddha. Bimbingan langsung. Sang Buddha melihat ketelitian Upali secara pribadi, menginstruksikannya dalam hal hukum monastik. Hal ini membuat Upali memahami struktur Vinaya secara mendalam, luar, dan dalam. Deklarasi Sang Buddha. Karena penguasaan yang tanpa celah, Sang Buddha mengumumkan di depan para biksu bahwa Upali adalah murid Eddaga terunggul dalam bidang Vinaya. Sejak saat itu ia resmi menjadi rujuk hukum tertinggi di dalam Sangha. Akhir kehidupan Yang Arya Upali. Yang Arya Upali wafat atau mencapai parinibbana pada usia 74 tahun. Sebagai seorang arahat atau kesucian tertinggi, akhir kehidupan Upali bukanlah kematian biasa, melainkan pembebasan total dari roda reinkarnasi atau samsara. Berikut adalah rangkuman akhir kehidupan yang damai dan terhormat. Mewariskan kepemimpinan Vinaya. 16 tahun setelah Sang Buddha wafat, Upali yang sudah memasuki usia senja secara resmi menunjuk murid utamanya yang bernama Desaka sebagai penerus otoritas hukum monastik atau Vinaya Dharma. Wafat dengan tenang. Upali menghabiskan sisa hidupnya dengan mengajar disiplin biara kepada para biku muda. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya dalam kondisi meditasi yang damai, meninggalkan warisan berupa kemurnian aturan Sangha yang terjaga utuh. Penghormatan terakhir. Seluruh komunitas biksu kremasikan jasad Upali dengan upacara penghormatan, penuh mengingat jasanya yang luar biasa sebagai sosok pemopang moralitas agama Buddha lewat Vinaya Pitaka. Terima kasih teman saya presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Itu saja dari kelompok kami. Tapi satu bantu sekali, semoga semua manusia berbahagia. Sadu. Namo Buddhaya. Budaya.